Padahal memang istri itu butuh dengar curhatnya. Meskipun kerjanya di rumah doang, tapi butuh mengeluarkan 21.000 kata per hari. Serius. Ini ada penelitiannya. Sedangkan laki-laki hanya mengeluarkan 7.000 kata per hari. Kata penelitiannya. Makanya kalau laki-laki disuruh cerita, nah pokoknya gitulah. Malas cerita. Karena memang beda. Maka harus paham. Antara tugas dan peran dan karakter antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Allah mengatakan demikian di dalam Quran. Laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama. Sehingga untuk mengetahui porsi masing-masing harus tahu juga sifat karakter pasangannya. Aktivitasnya adalah menceritakan tentang amalan yang apa mereka lakukan ketika di dunia. Kalau di dunia kita tidak diperkenankan untuk menceritakan dan mengumbar-umbar apa yang telah kita lakukan dari amal-amal soleh. Tapi justru di surga, kita nanti akan saling bercerita. Oh, dahulu saya melakukan demikian. Oh, dahulu kamu ternyata yang buat ini ya. Subhanallah, kita nggak tahu. Kalau ternyata kamu yang buat itu. Masya Allah, ternyata masjid itu buat kamu. Ternyata kamu sudah berumrah berkali-kali tapi nggak pernah diposting. Ternyata banyak. Ternyata amal kebaikannya yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Begitulah, disitulah ceritakan tentang para penghuni surga. Maka di antara aktivitas penghuni surga ngobrol. Maka berarti dalam membangun keluarga sakinah harus ada komunikasi antara suami dan istri, ayah dengan anak, anak dengan ayah, ayah dengan ibu, ibu dengan anak. Karena pada dasarnya 90% rumah tangga itu isinya ngobrol. Maka harus ada yang menjadi topik obrolan. Kadang perlu, bla-bla time itu perlu. Bla-bla time itu apa? Obrolan yang isinya mungkin gak penting. Tapi ternyata penting untuk jiwa. Karena sekedar menanyakan bagaimana hari kamu, menanyakan apa aktivitas kamu, menanyakan siapa yang telah diketemui. Rasulullah SAW sebelum tidur ngobrol bareng istri-istrinya. Kita tahu semua hadis Ummu Zar'in. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sahihnya diriwayatkan Rasulullah SAW sebelum tidur itu ngobrol bersama Aisyah. Dalam hadis yang panjang. Di mana Aisyah bertemu dengan 11 perempuan di pagi harinya. Di malam harinya beliau cerita kepada Rasulullah SAW. Sebelum tidur. Berarti namanya apa nih istilahnya? Pillow talk. Sebelum tidur berarti Rasulullah pillow talk sama Aisyah. Dan itu Aisyah cerita kepada Rasulullah tentang bagaimana satu persatu wanita yang ditemui di hari tersebut. Sampai 11 wanita. Yang satu menceritakan tentang begini, suaminya begini, surat kepada Aisyah. Ini ibarat katanya apa? Istrinya ustadz. Ya. Tentu kalau istrinya ustadz lebih enak menerima curhatan daripada curhat langsung ke ustadznya, kan gitu kira-kira. Nah, ini para wanita curhat ke Aisyah. Pada saat itu Aisyah memberikan lagi cerita tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah nggak dengerin dari awal sampai akhir itu Rasulullah nggak dengerin. Dan Rasulullah merespon dengan respon positif. Di antara 11 wanita tadi yang cerita ada kisahnya Ummu Zar'in li Abi Zar'in. Kisahnya Ummu Zara' dengan Abu Zara'. Jadi Ummu Zara' ini dulunya miskin, dulunya nggak punya apa-apa. Ketika menikah dimuliakan oleh suaminya sangat mencintainya, dia dimuliakan oleh suaminya, betul-betul dikasih sayang oleh suaminya. Kemudian diceraikan oleh suaminya nikah lagi. Tapi Ummu Zara' ini tidak bisa melupakan kebaikan-kebaikan dari Abu Zara'. Singkat cerita, Rasulullah berkomentar tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Zara' kepada Ummu Zara'. Kata Rasulullah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku dan kamu seperti aku Abu Zara'nya dan kamu Ummu Zara'nya. Berarti apa? Rasulullah merespon curhatan istri. Kadang-kadang bapak-bapak ketika istri curhat ngapain? Ya, main HP. Ya gimana tadi? Ya, terkadang demikian. Padahal memang istri itu butuh dengar curhatnya. Meskipun kerjanya di rumah doang, tapi butuh mengeluarkan 21.000 kata per hari. Serius. Ini ada penelitiannya.
Sedangkan laki-laki hanya mengeluarkan 7.000 kata per hari. Kata penelitiannya. Makanya kalau laki-laki disuruh cerita, nah pokoknya gitulah. Malas cerita. Karena memang beda. Maka harus paham. Antara tugas dan peran dan karakter antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa. Allah mengatakan demikian. Di dalam Quran. Laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama. Sehingga untuk mengetahui porsi masing-masing harus tahu juga sifat karakter pasangannya. Dan ada ngobrol di dalam rumahnya. Terkhusus kepada anak. Jadi kalau anak juga butuh diajak ngobrol. Dan diajak tentang hal-hal yang obrolan yang menurut dia mengasyikkan. Jangan pertanyaan kita punya template terus. Udah makan belum? Udah sholat belum? Ada PR apa enggak? 3 pertanyaan kita berputar sini tiap ketemu anak. Padahal anak juga butuh ditanya, bagaimana teman-temannya di sekolah? Bagaimana aktivitas di sekolah? Gimana teman kamu yang kemarin sakit ya? Udah kamu jenguk belum? Gimana itu? Kamu aktivitas sekolah? Ngapain aja? Oh, tadi aku main futsal, Abi. Aku tadinya mau golin 5-0. Gawangnya dipindahin sama teman aku. Cerita dia, biarin cerita. Jadi ada hal-hal yang menyenangkan. Karena pada dasarnya, mengapa anak-anak kita lebih senang gadget dibandingkan kita? Karena barangkali kita tidak menyenangkan. Dia lebih senang ngelihat Upin Ipin dan Cocomelon dibandingkan wajah dan bapak ibunya. Maka mengobrol. Makanya juga selain mengobrol, makanya mulai sekarang kalau anak lagi nangis, jangan dibiasakan, mohon maaf, sekali bapak ibu sekalian. Nih nangis. Disuruh nonton HP kalau nangis. Supaya diem. Nanti akan termindset di pola pikir anak, oh ketika aku sedih, maka Upin Ipin lah yang menghiburku. Ketika aku gundah, maka Cocomelon lah yang menjadi pelipur bagi laraku. Bukan wajah bapak dan ibunya yang pertama kali dilihat ketika sedih. Harusnya dari kecil anak sudah dikatakan, nak wahai nak, seandainya seluruh dunia berusaha mencelakaimu, maka ayah adalah orang pertama yang pertama kali menjagamu. Ketahuilah nak, ketika seluruh bumi berusaha untuk membunuhmu, mencelakaimu, maka ayahlah yang selalu berada di sampingmu. Nak, ketahuilah nak, ketika ada seorang yang berusaha membuatmu sedih, maka ibulah yang pertama kali menyeka air matamu. Begitu harusnya. Sehingga ketika nangis, yang diingat siapa? Sosok ayah dan ibunya.